Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Sebelum itu Bapak ingin absen dulu. Siapa yang tidak berhadir pada hari ini? Semuanya berhadir ya? Hadir Pak. Lengkap Pak. Siapa yang mau Pak? Hadir semua. Alhamdulillah lengkap. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran pertama, yaitu tentang taharah, untuk membersihkan diri. Yang mana tema pembelajaran kita pada hari ini, sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Bab 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa pada ketua kelas, silakan untuk Pak pimpin doa. Baik. Terima kasih Bapak, saya akan memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajarannya pada hari ini mengenai taharah. Sebelum itu Bapak ingin menyampaikan dulu. Jadi pada hari ini menjelaskan itu bukan Bapak tetapi kalian sendiri. Nah, sebelum itu Bapak bagi dulu mengenai bagiannya. Yang pertama untuk pengertian taharah dan pengertian najis itu kepada uswatun qamariyah. Kemudian untuk pembagian najis dan cara membersihkannya itu kepada al-firdan dan macam-macam hadas dan cara bersucinya untuk aufa, Ahmad Aufalnya. Kemudian untuk macam-macam air riko. Iya Pak. Jadi sudah mengerti ya? Silahkan dibuka bukunya pada bab 1. Jelas Pak. Oke. Kalian baca dulu, Bapak beri waktu 2 menit untuk kalian membacanya. Baik, apa ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, mantap. Nah, jadi setelah kalian membaca itu, coba kalian jelaskan kepada kawan-kawan kalian, atau kepada kawan-kawan kalian yang hadir di sini, coba kalian jelaskan apa yang kalian dapat dari yang kalian baca tadi. Nah, yang pertama untuk uswatun qamariyah mengenai pengertian taharah dan najis. Silakan untuk uswatun qamariyah. Yang pertama, pengertian taharah. Taharah berasal dari kata bahasa Arab berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, taharah itu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Terus pengertian najis. Najis itu berasal dari bahasa Arab artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah,
ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sudah, Pak. Oke, sudah ya, Satun. Nah, jadi itu tadi pengertian taharah dan najis yang disampaikan oleh Satun Komariah. Kemudian kita ke pembelajaran yang selanjutnya mengenai membersihkannya. Itu silakan kepada Alfi untuk menjelaskannya kepada teman-teman. Oke, Pak. Jadi macam-macam najis dan cara membersihkannya itu bagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladzah. Oke, yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang artinya adalah najis yang ringan. Ini contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain daripada air susu ibu. Cara membersihkannya itu cukup mudah, yaitu dengan cara memercikkan air atau mengusapkan air tadi ke permukaan yang terkena najis. Kemudian yang kedua ada najis mutawasithah, adalah najis sedang. Yang termasuk najis ini adalah bangkai binatang darat yang berdarah waktu hidupnya. Kemudian yang kedua darah, yang ketiga nanah, terus muntah, kotoran manusia dan binatang, atau khamar. Najis ini cara membersihkannya dibersihkan dan diyakini sudah hilang zatnya, rasanya, warnanya, baunya dengan menggunakan air yang suci bagi mensucikan. Kemudian yang ketiga najis mughaladzah, yaitu najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu membasuh air dengan 7 kali. Salah satu dari diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Seperti itu, Pak. Oke, mantap, Alfi. Kemudian untuk hadas, jadi di sini ada 2 macam hadas. Kita dari baca hadas ini berkenaan dengan orangnya. Adapun hadasnya terbagi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang terjadi apabila seperti kentut atau menyentuh kemaluan sebagainya. Maka untuk menyucikannya dengan cara berwudu atau dengan tayamum. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang terjadi apabila keluar mani atau senggama atau mimpi basah, haid, nifas, waladah, dan sebagainya yang mengharuskan untuk mandi wajib. Tata caranya dengan mandi wajib. Kemudian untuk cara bersihnya dengan menggunakan air atau batu, air yang suci maupun batu yang suci. Sedangkan tata caranya ada cara berwudu, ada juga tata cara tayamum, dan juga tata cara mandi wajib. Nah, sunahnya membasuh kedua telapak tangan berkumur-kumur, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, membasuh kedua telinga, kemudian membasuh ubun, kemudian membasuh kaki, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mandi wajib seperti yang saya jelaskan, sama juga seperti niat, membasuh kemaluan, dimulai dari kanan sunahnya dan dari kiri juga, kemudian seterusnya itu dari macam-macam dan juga cara bersucinya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih ya Opa. Nah, itu penjelasan dari Opa. Kemudian kita ke pembelajaran terakhir kita,
yaitu tentang macam-macam air. Ayo kepada Riko Abdul Thorik, silakan untuk menjelaskannya kepada kawan-kawan. Ya, makasih Pak. Jadi untuk macam-macam air itu terbagi menjadi 5 macam ya. Yang pertama yaitu air mutlak atau air tahir, yaitu suci mensucikan. Nah, air mutlak itu artinya air yang masih asli, belum bercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat mensucikan. Air yang termasuk air mutlak ini terdiri dari 7 air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air dari mata air. Yang kedua itu ada air makruh atau air musyamas. Nah, air musyamas itu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium, yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air musyamas ini seperti hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Atau juga bisa disebut air suci tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Contohnya air kopi, air teh, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada air mustakmal. Nah, arti air mustakmal ini yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kula yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada air mutanajis atau bisa disebut air bernajis. Nah, artinya yaitu air yang tadinya suci kurang 2 kula tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, atau warnanya. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum dan tidak boleh dipergunakan untuk ibadah seperti wudhu, tayamum, mandi, dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak. Ya, mantap anak-anak semua. Terima kasih sudah mau menjelaskannya. Nah, kemudian dari kalian apakah ada yang belum paham tentang penjelasan kawan-kawan yang tadi? Paham sudah Pak. Kalau tidak ada jawaban berarti paham semuanya, alhamdulillah. Jelas Pak. Paham. Nah, kalau paham, ada pertanyaan. Ayo Aufa jawab. Apa bedanya? Bedanya, hadas itu berkaitan dengan orang. Kalau najis itu berkaitan dengan benda yang menajiskannya. Nah, terima kasih Bapak. Iya. Lain? Apakah ada lagi? Riko? Ada tambahan? Ya, cukup Pak. Mungkin memang seperti itu. Kalau Alfi, gimana? Sepakat, Pak. Sepakat. Sultan Komaria, gimana? Apa Pak pertanyaannya, jaringannya tadi? Nah, jadi apa bedanya antara hadas dan najis? Najis tuh bendanya, sedangkan hadas tuh keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Sudah Pak. Iya, terima kasih. Alhamdulillah paham. Jadi Bapak lengkapkan lagi. Hadas itu tadi seperti yang kawan-kawan sampaikan, alhamdulillah sudah tahu bahwa hadas
itu adalah orangnya, sedangkan najis itu bendanya. Nah, namun ada tambahan lagi, kalau hadas itu bisa juga dikaitkan dengan peristiwanya, peristiwa yang menyebabkan seseorang itu untuk tidak sah di dalam melaksanakan ibadahnya. Adapun najis itu adalah benda. Nah, jadi itu hadas itu peristiwa atau itu tambahannya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua, artinya apa yang sudah kawan-kawan sampaikan tadi itu sudah ilmunya sudah tersampaikan kepada teman-temannya. Alhamdulillah. Nah, untuk hikmahnya, jadi hikmah kita bersuci itu adalah seperti yang sering kalian dengar nih pada ceramah-ceramah. Kalau kita sering maka di dalam Islam itu kita akan terus-menerus mendapatkan pahala dan mendapatkan doa dari malaikat. Dan juga di sisi positif untuk fisik kita itu akan mendatangkan nur atau cahaya-cahaya positif pada diri kita, bahasa kerennya sekarang positive vibes. Nah, gitu. Jadi untuk anak-anak semua rajin-rajinlah berwudu walaupun untuk melaksanakan sholat, karena itu baik untuk kita. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Minggu depan akan kita sambung dengan bab sholat. Nah, jadi sekian dari Bapak. Kalau ada salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.